ke arah timur sampai tempat terbitnya, dan tempat terbit serta tempat terbenamnya itu disebut qarnai syaitan, dua tanduk setan. Makanya Nabi SAW melarang jangan sholat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari, karena ketika itu muncul dua tanduk syaitan. Maka ketika Dzulqarnain berdakwah sampai ujung barat, sampai terbenam matahari, bahkan sampai ujung timur, sampai terbitnya matahari, berarti dia melakukan kedua perjalanan, kedua tanduk syaitan, sehingga akhirnya dia digelari sebagai raja pemilik dua tanduk ataupun Dzulqarnain. Ini yang paling akrab mungkin ya, yang paling dekat berdasarkan nas Al-Quran, bagaimana perjalanan beliau ke ujung barat dan timur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perjalanan Dzulqarnain ini adalah perjalanan yang luar biasa. Seorang raja yang seluruh kekayaannya, seluruh hidupnya hanya untuk mengajak manusia kepada tauhid. Makanya kalau kita cerita para raja, saya kira di negeri kita saja cerita para raja banyak ya. Ada Raja Majapahit, ada raja ini, raja itu. Di negeri kita paling banyak cerita raja itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya apabila kita cerita tentang Raja Dzulqarnain, sesungguhnya tidak ada kisah yang lebih indah, yang lebih baik melebihi kisahnya Raja Dzulqarnain, karena banyak ibrah dan pelajaran. Bahkan kisah Dzulqarnain ini sangat menginspirasi bagi dakwah Nabi SAW, karena turunnya cerita Dzulqarnain ini di saat sulit-sulitnya Nabi dalam berdakwah. Jadi ketika Nabi SAW mengalami keperitan dakwah, kesulitan dakwah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dan menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, seolah-olah turunnya ayat ini memberikan solusi kepada Nabi SAW dalam dakwahnya. Bahkan disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam sirah nabinya, ada pelajaran besar. Kenapa kisah Dzulqarnain ini diturunkan kepada Nabi SAW di saat kesulitan Rasul dalam berdakwah? Apa hikmahnya? Beliau mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Rasul bahwa kelak kekuasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sama dengan kekuasaan Dzulqarnain. Ketika Dzulqarnain berkuasa sampai ujung barat dan timur, maka kelak juga apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan sampai kepada ujung barat dan timur. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha zawaliyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah lipatkan bumi, kata Nabi SAW kepadaku, sehingga aku melihat ujung barat dan ujung timur. Padahal Rasul tidak pernah seperti Dzulqarnain ke ujung barat dan timur kan? Rasul tidak pernah ke Indonesia saja, nggak pernah. Tapi Nabi SAW diperlihatkan ujung barat dan timur, seolah-olah kekuasaan Nabi SAW akan sampai ke ujung barat dan ujung timur. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Islam hari ini berada di mana-mana. Di daratan Eropa, Afrika, Asia, semua ada Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah hikmahnya tentang kisah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Adapun tentang nasab beliau, nasabnya Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? Siapa namanya? Keturunan siapa dia? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini satu di antara raja-raja Yaman. Artinya dia bukan raja di luar daripada Arab, tapi Dzulqarnain itu raja Arab karena berasal dari Yaman. Karena rata-rata raja Yaman itu kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat Dzu, seperti Dzu Nuwas yang pernah menguasai Himyar Yaman, ya. Maka raja-raja yang diawali dengan kalimat Dzu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman, dan dia keturunan dari kabilah Qahtan, dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat yang kuat, karena banyak orang-orang yang kemudian meneliti, membaca, berusaha untuk menggali siapa Dzulqarnain itu, sehingga kemudian muncul katanya Dzulqarnain itu adalah seorang raja yang pernah hidup di Cina, dan tembok yang dibangun untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu ya tembok Cina itu. Ada yang berpendapat seperti itu, sehingga kemudian orang-orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina karena temboknya di sana, ya. Satu. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu satu raja yang pernah menguasai Persia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunani, murid daripada Aristoteles, seorang pencetus filsafat Yunan. Dan ini ada ulama yang mengatakan seperti ini, dan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan yang pernah menguasai Cina, menguasai India, kemudian juga pernah menguasai Persia dan Romawi. Jadi kekuasaannya besar Iskandariyah Yunan ini, Al-Maqduni ini. Tapi pendapat ini dibantah para ulama. Salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membantah. Kenapa? Karena jarak antara munculnya Raja Dzulqarnain dengan Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan ini jauh sekali. Iskandariyah ini datang setelahnya 2000 tahun, karena dia hidup di zaman yang dekat dengan Isa bin Maryam, dan dia adalah murid daripada Aristoteles. Yang kedua bantahannya, Al-Iskandariyah Al-Maqduni atau Al-Yunan ini dia seorang kafir, tetapi Dzulqarnain adalah raja yang beriman, bukan raja kafir. Yang ketiga, Dzulqarnain orang Arab. Adapun Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan bukan orang Arab, tapi orang Mesir. Dan inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membantah pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah Raja Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan, karena itu hidup di zaman mendekati Isa bin Maryam. Sementara pendapat yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Ibrahim. Enggak ketemu. Dari sini Dzulqarnain Raja Iskandariyah lah.
Tidak ada hubung kait antara Iskandariyah dengan Dzulqarnain. Ada sebuah asar dari turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama bahwa usia dakwah daripada Dzulqarnain itu 500 tahun, 500 am. 500 tahun dia berdakwah. Dan wajar karena usia zaman dulu kan panjang-panjang, lain dengan usia umat sekarang. Pakai di zaman itu pernah ada seorang wanita menangisi anaknya yang meninggal. Dia menangis di kuburan karena meninggal anaknya. Saking sayangnya kepada anaknya, dia menangis di kuburan. Akhirnya dikatakan kepada ibu tersebut, "Kenapa Anda menangis wahai ibu?" Maka ibu itu mengatakan, "Ya, aku baru saja kemalangan, anakku meninggal dunia. Baru saja anakku meninggal dunia dan aku sedih karena peninggalannya." Akhirnya kemudian ditanyakan, "Berapa usia anakmu yang meninggal itu?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Sittina sana, 60 tahun." 60 tahun masih bayi di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang janggutnya sudah sampai pusar, dah kakek. 60 tahun dah mau mati. Ya kan? Akhirnya orang ini mengatakan, "Jangan sedih wahai ibu, karena kelak akan datang sebuah umat yang usianya itu baina sittuna was sab'in, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, dan itu usia kita umat Islam." Maka sang ibu tersebut sontak saja kaget dan merasa heran dan mengatakan, "Lau a'tanillahu umrahum," kalau Allah berikan umur mereka yang 60 tahun kepadaku, aku akan jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya usia dulu panjang-panjang, sehingga wajar kalau Dzulqarnain juga keliling dunia sampai 500 tahun, berarti usianya di atas itu kan. Ini satu cerita, namanya asarnya fihi nazar, ya bisa benar bisa salah, karena ada penelitian tentang riwayat. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara detail, karena boleh jadi karena tidak ada manfaat penyebutannya. Akhirnya Al-Quran hanya menyebutkan hal-hal yang penting yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran bagi pembacanya. Baik, itu sedikit muqaddimah tentang siapa Dzulqarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83, ayat yang ke-83 Allah katakan, "Yas'alunaka an dzil qarnaini." Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Dzikra, penyebutannya tidak banyak, hanya sedikit. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah para nabi. Ada yang panjang lebar, dari kecil, remaja, dewasa sampai tua dijelaskan. Seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, diceritakan dari kecil sampai tua. Ada yang diceritakan secara global saja. Salah satunya adalah kisah Dzulqarnain, hanya cuplikan saja. Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal namanya, termasuk salah satu nabi daripada nabi-nabi 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama dalam Al-Quran. 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tersebar dalam beberapa surat, sehingga sempurna 25 nama nabi dan rasul. Itu pun tidak semua diceritakan. Seperti Dzulkifli, tidak ada ceritanya, hanya namanya saja disebut. Yasa,
Ada mana namanya disebut, tapi tidak ada ceritanya dalam Al-Quran, baik sedikit ataupun banyak. Dari sini menunjukkan bahwa Allah berfirman, Allah mengatakan, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kisahnya, tapi ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya. Tapi kita wajib beriman adanya para rasul dan nabi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya sesungguhnya kami makanna lahu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Dzulqarnain. Makan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi kalau Sulaiman ingin membangun sesuatu, dia sudah punya para arsiteknya. Kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum, sudah siap para tentara-tentaranya. Kalau dia ingin membuat pengairan, kalau di Batam mungkin kayak ATB gitu kan, sudah ada ahli airnya. Kalau ingin membuat jalan, sudah ada ahli jalannya. Kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Dzulqarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzulqarnain untuk kepentingan dakwah. Nih yang menjadikan Allah makanna lahu fil ard, kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Dzulqarnain. Dan ini sebuah pelajaran bahwa kalau seorang penguasa ingin berkuasa dengan kuat dan tidak bisa ditumbangkan, maka dia harus mengikuti firman Allah Azza wa Jalla, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dia harus punya orang-orang pakar-pakar, harus dekat dengan dia. Pakar ekonomi, pakar politik gitu kan, pakar hubungan antara dalam negeri dan luar negeri, dan pakar-pakar yang lainnya. Kalau dia memiliki pakar-pakar itu dan sesuai dengan bidangnya, maka dia akan kokoh menjadi penguasa. Tapi kalau dia kemudian mencomot menteri asal saja, yang penting bapak senang umpamanya ya, atau mengambil orang-orang dekat yang penting mendukung dia, nah itu tidak akan inna makkanna lahu fil ard. Jadi betul-betul harus orang-orang ahlinya seperti Dzulqarnain, baru penguasa itu akan kuat kekuasaan. Kemudian Allah mengatakan fa'atba'a sababa, maka mulailah Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Ingat, perjalanan Dzulqarnain dalam berdakwah ini banyak sekali. Tapi Al-Quran hanya menceritakan 3 perjalanan dakwahnya saja, karena ini yang paling vital, yang paling penting, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik, khususnya bagi Anda para penguasa. Karena ini seorang raja. Kalau Anda ingin menjadi penguasa negara, hendaklah pelajari kisah Dzulqarnain. Karena ini contoh bagi para raja. Sebagaimana pernyataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada kisah yang terbaik para raja melebihi kisahnya Dzulqarnain. Perhatikan perjalanan pertama. Allah mengatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada indaha qauman qulna
ya dzal qarnain, imma an tu'adzibah wa imma an tattakhidha fihim husna, fa amma qala amma man zalam fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Perhatikan ini perjalanan pertama Raja Dzulqarnain.